Halo, perkenalkan, nama saya Sastra Gangga Hastoko dengan NIM 672021-273. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai Deterministic Finite State Automata atau DFA. Nah, pertama apa itu DFA? DFA adalah Finite State Machine atau mesin keadaan terbatas yang menerima atau menolak string dari simbol dan hanya menghasilkan perhitungan unik dari automata untuk setiap string yang dimasukkan. Jadi, dari suatu state ada tepat satu state berikutnya untuk setiap simbol masukan yang diterima. Jadi itu kuncinya, hanya tepat satu state berikutnya. Nah, sekarang ada simbol-simbol dalam DFA. Sistem DFA itu terdiri dari apa saja? Pertama ada key atau himpunan state. Key ini tidak boleh sama dengan empty set. Lalu ada sigma, ini merupakan abjad atau himpunan simbol input atau masukan. Terus delta itu merupakan fungsi transisi. S adalah state awal atau initial state. Dan S ini merupakan himpunan bagian dari key, dan F adalah himpunan state akhir atau final state. F merupakan himpunan bagian dari key, dan F juga tidak boleh sama dengan empty set. Terus lanjut, contoh soal. Misalnya ada suatu DFA terdiri dari abjad atau inputan yaitu A dan B. Key atau state-nya adalah key 0, key 1, dan key 2. S, start state key 0, F, final state key 2. Jadi fungsi transisinya bisa dilihat di sini. Delta key 0, A sama dengan key 0. Key 0, B sama dengan key 1. Key 1, A sama dengan key 1. Key 1, B sama dengan key 2. Key 2, A sama dengan key 1. Key 2, B sama dengan key 2. Nah, fungsi transisi itu juga bisa digambarkan dalam bentuk tabel. Jadi ini adalah state-nya, yaitu key 0, key 1, dan key 2. Ini merupakan inputannya, A dan B. Nah, setelah di-input, ini merupakan state yang telah dimasukkan inputan. Selain itu, fungsi transisi juga bisa digambarkan langsung seperti ini. Jadi, dalam bracket segini, key 0, A, key 0, dan seterusnya. Nah, lalu apa yang dimaksud dari fungsi transisi itu? Jadi kan tadi ada delta key 0, B sama dengan key 1. Nah, itu artinya apa? Jadi, jika kontrol ada pada state key 0, dan string yang akan dibaca yaitu B, ini salah ya, bukan A, B, maka setelah membaca B, state akan menjadi key 1. Dan setelah itu akan membaca string berikutnya. Nah, sekarang representasi DFA dalam diagram. Lingkaran simpul menyatakan state, label pada lingkaran adalah nama state tersebut. Lingkaran didahului sebuah busur tanpa label menyatakan state awal atau initial state. Lingkaran ganda menyatakan state akhir atau final state. Dan terakhir, busur atau penghubung simpul menyajikan abjad yang menyatakan transisi, yaitu perpindahan state. Nah, kita bisa lihat contoh diagramnya. Ini merupakan contoh diagram dari soal yang telah kita bahas sebelumnya. Jadi ini ada tanda panah pertama ini, itu menunjukkan bahwa K0 merupakan start state. Lalu, busur-busur ini menunjukkan transisinya. Q0, Q1, Q2 tentunya merupakan state-state yang ada, dan AB merupakan inputannya atau masukannya. Dan lingkaran ganda atau lingkaran yang ada double-nya ini merupakan final state. Nah, cara bacanya gimana? Contohnya misalnya ada state Q0.
diberikan inputan A akan kembali lagi ke state Q0. Terus Q0 diberikan inputan B akan ke state berikutnya, yaitu Q1. Terus Q1 diberikan inputan A, kembali lagi ke state Q1. Q1 diberikan inputan B, akan ke state Q2. Q2 diberikan inputan A, akan ke state Q1, dan Q2 diberikan inputan B, akan kembali lagi ke state Q2. Nah, jika inputan itu berakhir pada lingkaran ganda, dalam kasus ini adalah Q2, atau berakhir dalam final state, berarti inputan tersebut diterima. Jika tidak, berarti tidak diterima. Kita lanjut. Sekarang bagaimana DFA menerima bahasa? Pertama ada konfigurasinya. Jadi konfigurasi adalah sembarang anggota cross product key dikali sigma star. Contohnya jika ada S, 11011, D, 110, E epsilon, merupakan konfigurasi dalam SDE dikalikan 0,1 star. Nah, sekarang lanjut kita memahami relasi yang ada tandanya seperti ini, itu bacanya menghasilkan. Jadi misalnya ada B, 10011 menghasilkan C 0011. Jadi ini ada transisinya. Jadi B diberikan inputan 1 akan menghasilkan C. Maka di sini B state-nya berubah menjadi C. Dan karena satunya sudah diinput, maka di sini satunya akan menghilang. Jadi tinggal 0011. Sama halnya dengan yang contoh kedua ini. Ini C akan diberikan inputan 1 menghasilkan E. Karena udah diinput, maka nolnya hilang. Jadi tinggal 0, 1, 1. Nah, terus ada yang namanya relasi star. Relasi star ini adalah kumpulan-kumpulan dari relasi-relasi berikutnya. Jadi kayak langsung gitu. Contohnya ini, apa? K, E,011 merupakan relasi star menghasilkan A, epsilon. Kita bisa buktikan di sini. E011. E di input 0 akan ke state D. 0-nya sudah diinput, maka tinggal 1, 1. D di input 1 akan ke state A. Satunya sudah diinput, maka tinggal 1. A di input 1 akan ke state A. Satunya sudah diinput, maka sudah nggak ada kan stringnya. Jadi string kosong, yaitu epsilon. Nah, maka terbukti bahwa E,011 menghasilkan A, epsilon. Sekarang bagaimana menentukan DFA yang menerima bahasa? Teoremanya, setiap bahasa merupakan bahasa reguler BHB atau bila dan hanya bila diterima oleh FA. Dengan demikian, setiap bahasa reguler pasti dapat dikonstruksi suatu FA yang menerima bahasa tersebut. Jadi, 1. LDFA merupakan bahasa reguler sehingga dapat ditentukan ekspresi regulernya. Kedua, jika diketahui bahasa regulernya, maka dapat dikonstruksi suatu DFA yang menerima bahasa tersebut. Nah, bagaimana menentukan DFA yang menerima bahasa? Jadi misalnya ada R, I, J, K plus 1. Ini sama dengan semua string dapat dibaca dari Q1 ke Q2. Jadi himpunan sebuah string yang diterima DFA itu adalah ini. Rumusnya, LDFA sama dengan seperti ini. Sekarang ada menentukan rumus R, I, J, K plus 1 dengan rumus rekursif. Untuk I sama dengan J, semua karakter yang merubah Q1 tetap menjadi QI tetap menjadi
KI. Terus ini adalah rumus rekursifnya. Terus ada yang ini yang untuk I sama dengan J. Tapi ada yang I tidak sama dengan J. Semua karakter yang merubah KI menjadi KJ. Ini merupakan rumusnya. Oke, jadi demikian presentasi saya mengenai DFA. Terima kasih sudah menyimak.